Shalom mempelai Kristus semuanya, apa kabar? Kami berdoa saudara semua sehat, imunitas tinggi, dan terus bisa beraktivitas dengan positif, dengan kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kehidupan saudara. Kita berjumpa lagi di acara Kuasanya Tak Terbatas. Sebuah acara yang berisi pujian penyembahan, oleh sebab itu libatkan diri saudara, jangan hanya menonton, puji dan sembah Tuhan bersama-sama. Kemudian kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan dalam kuasanya yang tak terbatas menolong umatnya. Dan juga ditutup dengan motivasi firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan semuanya bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Di bulan Februari ini kuasanya tak terbatas mengikuti visi gereja, yaitu Marriage Encounter, yaitu perjumpaan dengan Tuhan di dalam sebuah pernikahan. Saudaraku, Tuhan menciptakan hal-hal yang ajaib, langit bumi dengan segala isinya, bahkan menciptakan manusia pertama Adam, tetapi itu hanya sebagai individu. Lalu Tuhan menciptakan Hawa, dan Tuhan menciptakan sebuah lembaga, yaitu menyatukan mereka menjadi sebuah pernikahan. Jadi, lembaga yang dibangun pertama kali dan oleh tangan Allah sendiri bukanlah sebuah negara, bukan sebuah agama, tetapi keluarga, pernikahan, saudara. Betapa pernikahan itu di mata Allah sangat penting. Dan saudara bisa melihat pada saat Adam sendirian, dia mendapatkan tanggung jawab untuk memelihara Taman Eden. Tetapi di dalam sebuah pernikahan Tuhan berkata, penuhilah bumi, mandatnya bertambah, berkatnya bertambah, tanggung jawabnya bertambah. Tetapi jangan takut, di dalam tanggung jawab yang besar Tuhan menyertai. Sebagaimana Tuhan menyertai keluarga dan pernikahan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah hal yang sangat sakral bagi Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu hal yang indah untuk kita jalani. Dan jangan lupa jalani bersama Tuhan, seperti saudara-saudara kita yang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan berikan di dalam pernikahan mereka. Ada firman Tuhan yang mengatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara hidup dengan rukun. Dalam konteks ini, rukun di dalam pernikahan saudara. Maka Tuhan akan perintahkan berkat pengurapan akan datang ke sana. Mujizat Tuhan akan datang ke sana. Bahkan kuasa Tuhan yang tak terbatas akan turun di dalam keluarga dan pernikahan saudara. Jaga pernikahan kita sungguh-sungguh, alami perjumpaan dengan Tuhan dalam pernikahan kita. Dan saksikan acara kuasanya tak terbatas dan buka hati untuk diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kami terus boleh ada di dalam pimpinan Tuhan. Salah satunya melalui acara kuasanya tak terbatas hari ini. Biarlah itu terus menjadi berkat bagi kami, menuntun kami di dalam firman, menguatkan kami dalam kesaksian-kesaksian di mana Tuhan menolong orang lain, pasti Tuhan juga bisa menolong kami. Dan juga kami memuji, menyembah Tuhan untuk membangun sebuah personal encounter dengan Tuhan, kedekatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Berkati beberapa menit ke depan dalam acara kuasanya tak terbatas ini, dan biarlah hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menyaksikan kuasanya tak terbatas. Tuhan berkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita semua untuk memuji menyembah Dia. Karena hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus. Nama saya Agung, ini istri saya Dewi, dan saat ini kami akan menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan merubah hidup kami untuk menjadi seperti apa yang Dia mau saat ini. Pada tahun 2010 saya sempat mengalami masalah dengan keuangan yang cukup pelik pada saat itu. Tetapi saya bersyukur Tuhan izinkan itu terjadi. Karena tahun 2005 sampai tahun 2010 itu Tuhan angkat karir saya luar biasa. Saya bekerja di satu perusahaan forwarder milik Hong Kong. Tuhan angkat saya luar biasa. Tetapi pada masa itu juga kehidupan saya ini tidak benar. Saya bisa katakan kehidupan saya ini munafik, Bapak. Saya ini anak pendeta. Saya mengalami pertobatan, saya baca Alkitab, tetapi kenyataannya hidup duniawi saya, hidup pekerjaan saya tidak selaras dengan itu. Saya menduakan Tuhan. Tahun 2010 Tuhan izinkan saya mengalami masalah keuangan yang pelik dengan hasil-hasil daripada saya bekerja, saya investkan, saya buka usaha lain-lain dengan berharap saya tidak akan ikut orang terus. Tetapi kenyataannya pada saat itu bankrupt semua. Uangnya habis semua. Tetapi satu hal, pada saat Tuhan angkat saya, pada saat itu Tuhan izinkan saya diberkati. Saya tidak tahu itu apa artinya menghormati keluarga. Saya menganggap istri saya benar salah, salah. Saya benar salah, benar. Itu yang terjadi. Saya menduakan Tuhan. Saya hidup seturut kehendak saya. Saya memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendak saya. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, disitulah saya mengalami pemulihan. Di mana di situ saya melihat bahwa Tuhan ubah saya. Orang seperti saya ini yang dulunya egois, emosinya tinggi. Sampai anak saya yang pertama saja kalau dekat saya takut. Melalui peristiwa itu saya diubahkan. Di situ saya minta maaf terhadap istri saya. Itu hal pertama yang saya lakukan ketika kami mengalami bangkrut. Tuhan sadarkan saya, hal pertama yang harus kamu lakukan, minta maaf sama istri. Saya sujud, saya nyembah dia, saya minta maaf, saya katakan saya minta maaf. Mulai sekarang saya tidak akan hidup seenaknya sendiri. Mulai sekarang kita harus rukun. Karena kita dalam posisi bangkrut. Dan itu terjadi. Tuhan ubah saya. Mulut yang sukanya dulu orang Jawa bilang misuh itu, mau keluar itu aja tidak bisa. Dan yang lebih menarik, ketika kita pasrah kepada Tuhan atas masalah yang kita hadapi, saya bisa melihat bahwa Tuhan taruh passion dalam diri saya. Yaitu apa? Untuk membaca firman lebih dalam. Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kami melakukan doa 5 waktu pada saat itu. Bukan karena apa-apa. Karena tiap hari dikejar-kejar debt collector, Bapak. Karena takut, di depan saya ada masjid. Begitu mereka adzan, saya doa. Baca Alkitab satu pasal, mereka adzan. Seperti itu terus yang terjadi. Tetapi ternyata itu adalah proses pembelajaran saya untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Karena yang terjadi, akhirnya di situ, ketika Tuhan izinkan kami pulih, dan yang menarik Tuhan berikan kami usaha sendiri untuk kami kelola dan bukan lagi ikut sama orang. Di situ saya melihat Tuhan kirimkan orang-orang bermasalah ke tempat saya. Dan yang cuma saya lakukan, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak belajar konseling, saya tidak belajar apapun. Orang-orang yang bermasalah ini ada yang kerasukan setan 15 tahun, ada yang dipukuli suaminya, ada yang mengalami kepahitan dengan orang tuanya sampai sangat dalam. Di situ saya cuma ada ajak doa 5 waktu, saya mendengar cerita mereka. Dan 3-4 bulan, satu persatu pulih, Bapak. Dan itu yang menarik. Satu ayat yang ditaruh Tuhan dalam diri saya, yaitu di Kejadian 50 ayat 20, di mana di situ dikatakan terhadap apa yang Yusuf katakan terhadap saudara-saudaranya. Karena ketika Yakub mati, saudara-saudaranya ini takut kalau dihukum sama Yusuf. Tetapi di situ
Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada saat itu saya merasa orang mereka-rekakan yang jahat, kok kamu jahat, kamu ngambil uangku, kamu jahat, kamu buat bisnis yang aku rintis bangkrut, kamu jahat, kamu tidak komitmen dengan bisnis yang kita buat. Pada saat itu saya berpikir, oh mereka jahat. Tetapi sejalan dengan waktu saya mengenal Tuhan. Saya merasa kalau tidak ada orang-orang ini, mungkin saya tidak akan pulih. Mungkin saya tidak akan lagi, saya tidak pernah menghormati istri anak saya. Tidak pernah mengasihi mereka. Mungkin saya akan hidup seperti dulu, hidup seperti orang munafik. Nah itulah yang membuat saya, oh Tuhan luar biasa. Karena melalui peristiwa yang saya alami ini, akhirnya saya mengenal Tuhan. Save generation saya lakukan. Banyak anak-anak, bahkan sekarang saya bimbing anak-anak kecil-kecil untuk mengenal Tuhan, untuk baca firman tiap hari. Saya sedang menyelamatkan satu generasi, satu bangsa, day by day, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, Bapak Ibu, kadang itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan kita melihat masalah itu sebagai si A salah, oh ini si B memang gak benar, si C memang gak benar. No. Tetapi ayo kita mulai berpikir positif dalam hidup ini. Setiap masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, di situ kita akan belajar semakin dewasa. Kita akan belajar semakin mengenal Tuhan. Tanpa masalah kita gak mengenal Tuhan. Tanpa masalah kita tidak mengerti campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa masalah kita hanya melihat Tuhan sebatas apa yang kita inginkan. Aku minta ini Tuhan gak kabulkan, itu berarti Tuhan jahat. Enggak. Lebih dari itu. Ketika ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kerukunan dalam keluarga, itulah sebenarnya berkat yang abadi. Bukan masalah apa. Karena ketika itu ada Tuhan di situ, maka berkat akan berlimpah. Itu yang menarik Bapak Ibu untuk kita renungkan setiap saat. Sejauh mana kita tahu momen Tuhan. Ketika masalah terjadi, jangan salah, itu momen Tuhan untuk kita mengenal Dia. Ketika masalah terjadi, itu saat bahwa kita tahu Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan sedang melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk mendewasakan iman kita. Sehingga di situ kita bisa berkata, kalau bukan Tuhan, aku gak bisa. Kita akan hilangkan kesombongan kita. Karena Bapak Ibu, secara manusia setiap watak kita itu gak ada yang benar. Orang mau ke gereja sekalipun, orang mau aktif, banyak watak-wataknya yang datang. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah watak kita menjadi lebih baik. Dan tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kita menghadapi masalah, kita gak akan bisa berubah. Ya seperti itu terus. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, tekanan yang berat, di situ kita mau patuh sama Tuhan, kita mau tahu, oh ini yang terbaik dari Tuhan. Di situ kita mengalami kemenangan. Istri saya akan menyambut. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dari sisi seorang istri, 2010 merupakan tahun di mana, maaf saya kalau cerita ini pasti ingat lagi, titik di mana seharusnya saya nggak kuat. Sebagai seorang istri, saya berharap saya memiliki imam yang baik. Apalagi ketika saya kenal Pak Agung, beliau adalah anak hamba Tuhan. Pikiran saya adalah nanti kita akan sama-sama mengenal Tuhan lebih dan lebih gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika Pak Agung memiliki posisi yang baik dalam pekerjaannya dalam karirnya selama beberapa tahun, menjadikan Pak Agung menjadi orang yang tidak saya kenal. Kebiasaan dia yang memang yang seharusnya dia lakukan adalah entertain customer. Entertain customer itu adalah ya termasuk minum, ke bar-bar gitu ya. Walaupun saya diajak gitu, tetapi hati saya sebenarnya waktu itu adalah berontak gitu. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus begini gitu. Sementara Pak Agung masih pelayanan setiap minggu, tetapi setiap
Jumat Sabtu kami selalu pergi ke bar gitu, dan saya melihat suami saya mabuk gitu. Tidak jarang ketika pulang ke rumah saya harus memapang dia. Ketika tidur sudah saya tata semua, kalau enggak rapi dia marah gitu. Apa sudah rapi-rapi, kami udah mulai tidur, dia muntah dan saya harus beresin lagi dan marah-marah. Itu tidak hanya 1-2 kali, bertahun-tahun itu terjadi. Sampai puncaknya Tuhan izinkan tahun 2010 itu menjadi tahun yang buat saya sangat amat berat, karena waktu itu saya mengandung dan anak saya kembar. Karena ketidakkuatan itu saya dikabari Pak Agung kalau uang kami dibawa orang habis, hilang. Dan saya nggak kuat, dan kedua anak saya harus keluar alias keguguran. Dan saya saksikan dengan kepala mata sendiri waktu itu ketika saya di kamar mandi. Dengan ketidakkuatan saya tahan semuanya karena sikap Pak Agung waktu itu juga belum ada perubahan. Saya melihat anak saya keluar satu persatu. Sebagai seorang istri ini bukan sesuatu yang gampang. Bahkan saya juga ketakutan waktu itu. Ini nanti mesti aku dimarah sama suami, nggak bisa menjaga kandungan atau bagaimana. Waktu itu Pak Agung dobrak pintu kamar mandi dan dia melihat saya sudah banyak darah, dan akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit. Dan anak kami sudah tidak bisa tertolong lagi. Saya mengalami hal-hal di mana Tuhan juga mau bentuk saya secara pribadi. Saya terus doakan Pak Agung ketika Pak Agung bekerja. Saya minta Tuhan, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta satu. Saya ingin menjadi pasangan yang menjadi berkat. Saya ingin menjadi pasangan di mana Engkau hadir dalam rumah kami, dalam rumah tangga kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Betul apa yang terjadi? Setelah sekian tahun saya mendoakan Pak Agung lebih daripada 6-7 tahun. Detik itu juga ketika saya pulang dari rumah sakit, dia bilang, dia minta maaf atas semua kesalahan dia. Dia cium kaki saya, dia minta maaf, dan dia janji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati saya. Walaupun Pak Agung tidak pernah, maksudnya dengan tangan tidak, tapi dengan perkataan-perkataan juga sangat menyakitkan hati saya. Karena saya nggak pernah bisa berpendapat waktu itu. Dari detik itulah kami berdua mulai diproses Tuhan. Dengan waktu itu saya sudah memiliki anak 1, dan anak saya itu waktu itu masih TK. Perkembangan anak saya waktu itu tidak baik karena selalu melihat papanya yang tidak, walaupun kita berdoa, baca Alkitab di rumah waktu itu tetap itu sudah berjalan, tetapi kehidupan papahnya memperlakukan mamanya itu yang anak saya membuat sampai detik ini sekarang dia sudah 2 SMP, beda dari adik-adiknya yang nomor 2 dan nomor 3. Masih harus ada pemulihan dari papanya, dan lebih cenderung diam dan tidak berani berpendapat. Saya merasakan sebagai orang tua yang takut Tuhan, orang tua yang dipersatukan di dalam nama Tuhan, seharusnya mengadakan misbah Tuhan atau rumah Tuhan di dalam keluarga-keluarga. Ketika itu tidak terjadi anak yang menjadi korban. Saya bersyukur meskipun kehidupan kami diproses Tuhan luar biasa, bukan hanya dalam keuangan, tetapi juga harus kehilangan anak. Yang sebelumnya saya juga sudah kehilangan anak 1, jadi saya kehilangan 3 anak. Dan Tuhan ganti 3 anak kembali. Saya bersyukur Tuhan baik. Apapun yang boleh terjadi,
Saya yakin Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ketika ada pergumulan, jangan pernah menyerah. Terus andalkan Tuhan, terus cari Tuhan, terus berharap bahwa Tuhan pasti kasih pemulihan. Kita tidak akan bisa berusaha memulihkan masalah kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Yang saya pelajari di sini adalah meskipun saat ini pergumulan masih tetap ada. Saya nggak berbicara masalah finansial, nggak masalah yang menyukakan setiap manusia duniawi, tidak. Tapi di sini saya bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa melalui peristiwa yang boleh kami alami selama bertahun-tahun, terutama saya boleh menjadi ibu bagi anak-anak yang bukan anak kandung saya sendiri dari tahun 2010 sampai sekarang. Mereka anak-anak yang tertolak, anak-anak yang mungkin dengan orang tuanya diperlakukan yang tidak baik, bahkan banyak yang ada salah satu anak bayi juga yang dibuang dan juga diperkosa dan sebagainya. Banyak pergumulan-pergumulan mereka di mana mereka tidak bisa melihat sosok orang tua yang baik. Tetapi melalui proses yang Tuhan berikan pada kami berdua, kami bersyukur kami boleh menjadi orang tua buat mereka. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah mengizinkan pencobaan masalah terjadi tanpa campur tangan Dia, tanpa pemantauan Dia. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, di situ kita akan selalu mendapatkan pemulihan dan pemulihan, bahkan menjadi berkat buat siapapun. Terima kasih untuk kesaksian yang dari saya. Demikian Bapak Ibu, itu kesaksian hidup kami. Apapun kondisi kita saat ini, minta Tuhan kasih iman dan pengharapan secara penuh. Karena di situ ada Tuhan hadir. Ketika kita mulai tawar hati, ketika kita mulai sakit hati, ingat kita sedang lepas dari kontrolnya Tuhan. Tetapi ketika kita yakin apapun keadaan kita pasti dimenangkan. Di situ Tuhan selalu hadir. Tetap semangat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Minta Tuhan untuk selalu hadirkan kerukunan, sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita. Minta Tuhan untuk tundukkan pikiran, perasaan, kehendak kita. Minta Tuhan untuk paksakan kehendaknya, rencananya, jalannya terjadi atas hidup kita. Karena dengan kemampuan kita nggak mungkin. Tapi ketika kita bersama Tuhan, kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mempelai Kristus yang diberkati. Kita sungguh bersyukur baru saja kita mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat menguatkan kita dari Mas Agung dan juga Dewi. Lewat kesaksian tadi kita belajar bahwa saat Tuhan mempermuliakan umatnya, saat Tuhan memberkati para pengusaha dan orang-orang percaya, sedangkan dia tidak bisa hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan memproses ulang. Dengan cara apa? Dengan cara usaha yang dialami Mas Agung dan Mbak Dewi tadi, itu diizinkan Tuhan mengalami kebangkrutan. Tetapi di balik seluruh kebangkrutannya telah menuntun Mas Agung dan Mbak Dewi tadi untuk menuju sesuatu yang baru. Ada sebuah sasaran yang Tuhan mau capai lewat semuanya tadi. Makanya nats yang dipilih tadi adalah dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20 bahwa Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga di tengah-tengah kebangkrutan Mas Agung ini, justru lewat kebangkrutannya tadi dia dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Orang-orang yang stres dipulihkan, orang-orang yang gila dipulihkan, orang-orang yang tertekan dipulihkan, orang-orang yang tertolak dalam keluarga mendapatkan penerimaan. Nah, dari semua pengalaman yang dialami Mas Agung ini, mari kita belajar bahwa Tuhan itu jika memberkati kita, Tuhan itu jika mempermuliakan kita, maka kita harus bisa menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan itu untuk kemuliaannya, untuk kepujian namanya. Manakala kita hidup salah di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan proses ulang dalam hidup kita. Di Alkitab ada banyak contoh yang oleh Tuhan diizinkan dinolkan lagi, diizinkan hancur apa yang telah dimiliki.
Oleh karena mereka tidak memiliki sesuatu yang benar menurut standar Tuhan. Satu di antara tokoh yang saya pilih adalah Ayub. Dalam Ayub pasal 1, ayat yang pertama dikatakan ada seorang laki-laki dari tanah Uz bernama Ayub, dan orang itu saleh dan jujur, dia ada takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini sudah digolongkan zaman itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang paling kaya di wilayah timur. Akan tetapi dari pasal 42 kita mengerti bahwa ternyata orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan ini belum memiliki pengenalan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan ya semua usahanya mengalami kebangkrutan. Peternakannya hancur, pertaniannya hancur, anak-anaknya hancur, semuanya hancur. Dan suatu kali dalam pasal 42 dicatat di situ bahwa akhirnya Ayub dipulihkan. Akhirnya. Nah, pada waktu dia di dalam saat dipulihkan itulah dia mulai berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Dan Ayub mengakui bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya apa? Predikat Ayub sebagai orang yang paling kaya di timur, orang yang paling saleh di zamannya itu, tetapi dia masih minus pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya Tuhan izinkan semua kebangkrutan terjadi dalam diri Ayub, sampai akhirnya lewat pemulihan tadi, lewat proses tadi, Ayub bisa mengenal Tuhan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu hari-hari ini saya ingin ingatkan kita semua, jika hari-hari ini kita telah diberkati tetapi kita tidak hidup berkenan kepada Tuhan, hati-hati. Kita bisa dinolkan sama Tuhan. Itulah sebabnya kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat, Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita berubah. Mari berubah, jangan nunggu bangkrut, jangan nunggu mengalami kesulitan dalam bisnis. Saya salah satu hamba Tuhan yang paling sering mendampingi para pengusaha-pengusaha yang bangkrut, para pengusaha-pengusaha yang sering kali gagal. Dan saya menemukan di antaranya adalah karena setelah diberkati, manakala diberkati, mereka tidak hidup bergantung kepada Tuhan. Sekali lagi, lewat kesaksian hari ini mari kita belajar bahwa mari kita evaluasi hidup kita hari ini. Jika kita terlambat evaluasi, maka kegagalan menjadi salah satu alternatif yang Tuhan pakai untuk membawa kita diproses ulang, didaur ulang. Ya, kiranya apa yang telah kita dengar hari ini akan memberkati kita dan mempelai Kristus akan makin bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur melalui kesaksian yang diberikan oleh Mas Agung dan Mbak Dewi hari ini, kami semua diberkati. Dari semuanya ini kami juga belajar bahwa jika kami sudah diberkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam profesi, tetapi kami tidak hidup benar menurut standar ilahi, maka Tuhan bisa memproses ulang kami dengan cara diizinkan bangkrut, diizinkan mengalami kesulitan dalam bisnis. Karena itu Tuhan berkati Mas Agung, berkati Mbak Dewi dan keluarga dan kehidupannya, supaya lewat apa yang Tuhan sudah lakukan ini, dia akan dipakai Tuhan memulihkan banyak orang. Demikian juga semua mempelai Kristus yang malam hari ini, yang saat ini bersama-sama mendengar dan menyimak dan mengambil bagian dalam acara ini, semuanya diberkati. Apa yang kau kerjakan diberkati, apa yang kau rindukan diberkati. Dan kita akan terus diproses Tuhan melalui berbagai kesempatan ini untuk makin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa dan pengucapan syukur ini kami naikkan. Haleluya, haleluya, amin.